Kebayang nggak sih ada satu surah dalam Al-Quran yang judulnya itu semut dan isinya, wah beneran ada percakapan semut di dalamnya. Hari ini kita bakal bedah tuntas surah An-Nam yang ternyata bukan cuma soal semut tapi juga penuh dengan kisah-kisah epik tentang nabi, seorang ratu yang super kuat dan gimana bahkan makhluk terkecil pun bisa ngajarin kita soal kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. Oke, surah ini langsung dibuka dengan sesuatu yang misterius. Cuma 2 huruf, to, sin. Nah, ini yang disebut muqatta'at, huruf-huruf lepas yang maknanya cuma Allah yang tahu. Ini seolah-olah Al-Quran dari awal udah bilang, perhatiin baik-baik ya, yang mau dibahas ini dalam banget. Tapi setelah misteri pembuka itu, tujuannya langsung clear banget. Ini bukan teka-teki doang. Ayat selanjutnya bilang, ini tuh kitab yang jelas. Fungsinya ada 2. Jadi petunjuk buat yang lagi bingung dan jadi kabar gembira buat orang-orang yang beriman. Nah, ini dia nih peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari apa sih esensi kitab ini, terus kita loncat ke kisah Nabi Musa, lanjut ke kerajaan Nabi Sulaiman yang super canggih, ketemu Ratu Saba, dapat peringatan keras, dan diakhiri dengan renungan tentang kebesaran Tuhan. Siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, kitab yang jelas. Jadi, di awal surah ini langsung ditegaskan perannya. Ini tuh petunjuk sekaligus peringatan. Ibaratnya langsung ditarik garis yang jelas antara mana yang ngikutin cahaya dan mana yang tersesat dalam gelap. Lanjut, kita masuk ke kisah Nabi Musa di Sinai. Nah, di sini nih kita pertama kali lihat tema utama dari surah ini, tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang ditunjukin langsung, jelas dan nggak bisa dibantah. Dan mujizatnya ini spesifik banget loh, bukan sekedar sulap, ini bukti nyata. Tongkat bisa jadi ular, tangan bisa bersinar terang benderang. Harusnya kan siapa aja yang lihat bakal mikir, wow, ini beda. Tapi apa yang terjadi? Firaun, ya karena sombongnya, nolak mentah-mentah. Nah, catat nih polanya, penolakan karena arogansi. Kita bakal ketemu lagi pola yang kayak gini nanti. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi fokusnya ini unik banget. Bukan soal emasnya, bukan soal tentaranya, tapi soal ilmu dan kebijaksanaan yang langsung dari Tuhan. Coba dengerin deh kata-kata Nabi Sulaiman sendiri. Dia nggak bilang, aku hebat, aku bisa ini itu. Tapi kami telah diajari. Dia ngelihat semua kemampuannya yang luar biasa itu, bisa ngerti bahasa binatang, punya segalanya, bukan sebagai pencapaian pribadi. Buat dia, itu semua murni karunia yang nyata dari Allah. Ini kerendahan hati level dewa. Nah, ini dia momen yang jadi nama surahnya. Dari semua kekuatan Nabi Sulaiman yang super keren, Al-Quran malah milih buat menyorot satu detail yang paling halus. Dia bisa ngerti omongan seekor semut. Keren kan? Ini cara yang indah banget buat nunjukin kalau ilmunya itu melampaui apapun yang bisa kita bayangin. Dan dengerin deh apa kata semutnya. Ini bukan sekedar teriakan awas, tapi ada empatinya. Si semut nggak nyalain Sulaiman loh, dia malah kasih pembelaan. Sedangkan mereka tidak menyadari. Ini nunjukin kalau bahkan makhluk sekecil semut pun punya kesadaran dan kecerdasan. Terus, gimana reaksi Nabi Sulaiman? Apa dia sombong? Enggak sama sekali. Dia malah tersenyum, terus langsung berdoa. Dia minta sama Tuhan supaya bisa terus bersyukur. Momen ini nunjukin kalau kekuatan sejati itu nggak bikin sombong, malah bikin dia makin dekat sama Tuhannya. Oke, dari dunia mikro seekor semut, kita sekarang lompat ke panggung politik internasional. Kisah Ratu Saba dimulai. Dan uniknya, ini semua berawal dari laporan intelijen dari seekor burung. Namanya Hudhud. Coba bayangin, seekor burung pulang bawa laporan intelijen yang akurat banget. Dia cerita ada kerajaan besar, dipimpin ratu hebat, punya segalanya. Tapi si Hudhud ini ngelihat lebih dalam. Dia tahu masalah utamanya. Mereka nyembah matahari, bukan sang pencipta. Jadi laporannya ini bukan cuma soal politik, tapi soal tauhid. Nah, di sini kita bisa lihat jeniusnya strategi Nabi Sulaiman. Ini bukan soal perang. Dia mulai dengan kirim surat, terus dia tolak hadiah-hadiah mewah dari ratu, baru deh dia pamer kekuatan dari Tuhan dengan mindahin singgasana si ratu dalam sekejap mata. Puncaknya, dia tunjukin istana kaca yang bikin melongo. Setiap langkahnya itu benar-benar tes buat kecerdasan si ratu. Dan inilah inti dari pertemuan mereka. Di satu sisi, ada kekuatan Ratu Saba,
harta, tentara, singgasana megah, pokoknya kekuatan duniawi. Di sisi lain, kekuatan Nabi Sulaiman, kebijaksanaan, kemampuan mengendalikan alam, ilmu dari Tuhan. Ini kekuatan ilahi. Jadi, ini pertarungan ide, bukan adu pedang. Dan inilah hasilnya. Setelah ngeliat semua bukti yang nggak bisa disangka lagi, sang ratu akhirnya sadar. Dia ngaku udah salah, udah zalim sama dirinya sendiri dengan nyembah matahari. Dan dengan tulus dia bilang, aku berserah diri. Wow, ini akhir yang indah banget dari sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa. Oke, kita barusan lihat kisah penerimaan yang keren banget. Tapi Al-Quran nggak berhenti di situ. Surah ini langsung ngasih kita sisi sebaliknya. Kisah mereka yang menolak. Ini kayak dua peringatan keras tentang apa akibatnya kalau petunjuk itu diabaikan. Contohnya, kaum Camud, pengikut Nabi Soleh. Mereka sombong, malah bikin konspirasi buat bunuh nabinya. Akhirnya, hancur total. Terus, kaum Nabi Lut. Mereka tenggelam dalam perbuatan amoral, nentang peringatan. Akhirnya, dihujani batu. Ini kontras banget sama Ratu Saba kan? Kalau kebijaksanaan membawa dia ke iman, kesombongan dan penolakan itu ujung-ujungnya ya kehancuran. Dan sekarang, surah ini seolah-olah berbalik dan ngomong langsung ke kita, para pembacanya. Setelah semua cerita tadi, Al-Quran ngasih kita serangkaian pertanyaan yang ngena banget. Pertanyaan yang bukan buat dijawab, tapi buat kita renungkan dalam-dalam. Pertanyaan pertama ngajak kita lihat sekeliling. Coba dia lihat langit, bumi, hujan yang bikin kebun-kebun jadi indah. Pertanyaannya simpel, siapa lagi yang bisa menciptakan semua ini? Ini ajakan buat kita nyari jejak sang pencipta di alam sekitar. Lanjut, pertanyaan berikutnya lebih personal. Bukan lagi soal alam, tapi soal pengalaman kita sendiri. Waktu kita lagi susah banget, lagi terdesak, kita larinya ke siapa? Siapa yang ngilangin kesusahan kita dan ngejawab doa-doa kita di saat paling genting? Ini pengingat soal hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan semua pertanyaan tadi ujung-ujungnya cuma satu. Pertanyaan ini diulang-ulang. Setelah kita mikirin soal penciptaan, rezeki, pertolongan, pertanyaannya jadi menusuk. Emangnya ada Tuhan lain selain Allah yang bisa ngelakuin semua itu? Jawabannya udah jelas banget kan? Dan kita tutup dengan ayat terakhir yang kuat banget ini. Ada janji di situ bahwa Allah bakal terus nunjukin tanda-tanda kebesarannya sampai kita sadar dan tahu. Dan ada pengingat terakhir yang gak kalah penting, Tuhan itu nggak pernah lengah. Apapun yang kita kerjakan, mau sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, semua dalam pengawasannya. Sebuah pemikiran yang bikin kita takjub sekaligus ngerasa punya tanggung jawab besar.